listrik, mereka berpikir ini ngecasnya di mana. Lalu kalau habis baterai tengah jalan bagaimana? Ya karena mobil listrik itu udah nggak dipungkiri lagi, ini adalah suatu kenyataan yang tertunda karena suatu saat udah pasti semua pakai mobil listrik. Bayangin sekarang satu Tesla itu bisa menempuh jarak 400 sampai 500 km sekali pengecasan. Pada saat itu gue dihadiahin satu buah mobil yang akhirnya gue jual. Gue jual pertama buat modal usaha. Usaha pertama gue yaitu pada saat itu microfinance. Yo. Yes, Bi. Ini velgnya belum dipasang. Bukan harusnya minggu lalu ya dipasang? Iya, kemarin pas gue order, shipmentnya sempet delay. Oh. Pak, Ya, John? pelek yang dari Aussie udah datang belum, Pak? Udah dong, ada di sana tuh. The one and only. Oke, siap. Dari mana John velgnya? Dari Aussie, Mbak. Lo pesen velg sampai ke Australia segala. Ya pantesan belum dipasang lah. Ya, cuma satu-satunya soalnya, Bi. Kan gue udah bilang, apa yang gue pengen harus gue wujudin. Terus emang pengerjaan mobilnya nggak kehambat kalau velgnya belum dipasang gitu John? Oh, aman, Mbak. Tenang aja. Vendornya udah dikerjain. Velgnya juga tinggal dipasang. Jadi nggak perlu waktu lama kok, Mbak. Pak, saya lanjut dulu, Pak ya. Yes, thank you, John. Yuk. Lo kayak harus lihat video review mobil ini deh. Mana, Bi? Keren. Gimana? Proper juga videonya. Gimana kalau kita ketemu sama dia buat ngobrol-ngobrol? Oh, Om Fitra Eri, gue kenal banget, Pi. Oh. Tapi ide lo oke juga. Coba deh gue hubungin dia, siapa tahu dia bisa, kita ketemu sekarang aja nih. Oke. Halo, Om. Apa kabar? Baik, Om. Lagi sibuk gak, Om? Iya, rencana mau ke sana sama temen gue. Oh, bisa ya? Siap. See you, Om. Makasih. Gimana? Bisa, Di? Yuk. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling menarik dari mobil ini. Save the best for last. Kalau tadi saya sudah diajak sama Mas Gali buat ngeliat interiornya, eksteriornya, cerita mobil ini. Sekarang bagian yang paling menarik adalah mesinnya, karena di balik kap dari Holden Monaro tahun 69 ini ada mesin V8 8200 cc atau 502 cubic inch, sama seperti plat nomornya. Terus mungkin Anda bisa bilang, mesin V8 banyak yang pakai V8. Oh iya, tapi V8 yang ini istimewa karena bukan dibeli dari manapun, tapi dibuat sendiri oleh beliau. Jadi ini adalah buah pemikiran, digambar sendiri, dibuat sendiri, dimanufaktur sendiri, dirakit sendiri, sampai akhirnya jadi. Itu dia orangnya. Dan bekerja luar biasa. Mas Gali, berapa lama sih buat ngebangun mesin ini dari mulai perancangan sampai akhirnya jadi? Kalau setelah kita mengikuti riset segala macam ini sampai bikinnya ini 5% itu 8 bulanan. 8 bulanan. 8 bulan. Kira-kira 8 bulan begitu. Tapi rasanya worth menunggu selama itu karena saya bisa bayangkan Mesinnya betapa bangganya mengendarai mobil ini, dan di depan itu adalah mesin yang saya buat sendiri. Ayo, Rio. Wah, ada teman saya. Tunggu bentar ya. Mas Gali,
luar Tapi dia biasa. kayaknya ceritanya, tahu banyak rasanya. banget Nggak soal sabar mobil. nanti kalau musim hujan udah selesai, mungkin bisa ajak saya jalan-jalan Oh pakai iya mobil iya iya, ini. saya akan ajak. Gitu nanti temennya nanti ngobrol di sini aja, Di Mas. sini aja ya, boleh ya. Thank you, thank you. Jadi begitulah hasil review saya ke Holden Monaro 69 yang spesial ini, satu-satunya di dunia. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima Mas kasih, Gali. Mas. Yo, Udah selesai kayaknya. Hai Om, yo, udah lama. baru sampai juga. Halo Maria, Iya. salam kenal. Udah selesai Om ya? Udah. Istimewa banget di mobil. Tapi seru banget sih dari tadi nge-reviewnya Om. Bikin yang ini loh, bikin yang nggak ngerti mobil jadi ngerti mobil, dan yang ngerti makin tambah ngerti mobil. Bisa aja, enggak. Emang mobilnya udah menarik jadi lebih gampang Tadi ngejelasinnya. nge-reviewin ini Om. Iya nih, Holden Monaro tahun 69 yang istimewa. Ini mobil mesinnya bukan dibeli, tapi dibuat sama ownernya. Dan setiap detailnya. Setiap detailnya dirancang sendiri. Tapi bisa sengerti ini dan akhirnya jadi reviewer mobil tuh gimana sih Om? Gue dulunya jurnalis cetak. Oh, Jadi oke. nulis artikel di majalah, tapi otomotif. Nah, tahun 2012 pas internet udah kencang, YouTube mulai banyak di Indonesia, gue iseng-iseng bikin video YouTube malah sampai sekarang. Jadi nggak sengaja jadi YouTuber. YouTuber. Tapi mungkin banyak yang belum tahu, termasuk lo nih, Pi. Om Fitra ini bahkan ketemu sama jodohnya tuh di otomotif. Tahu aja. Enggak kan, di kantor gue bikin kantor khusus media otomotif digital. Nah, kebetulan wanita yang sekarang jadi istri gue itu dulu kerja di situ, jadi nyambung lah. Gimana kalau kita ngobrol di situ aja biar lebih enak, iya, ya? iya. Yuk. Om Fitra, Yes. tadi Pia tuh sempat nunjukin review mobil Om yang E30 ini nih. Ini full restorasi ya? Iya, emang konsepnya restorasi buat balikin ke umurnya dia, mirip-mirip umur gue lah. Wah, bisa aja. Tapi kalau restorasi gini berarti cari spare partnya susah Itu dong. good question tuh, karena emang kadang-kadang udah nggak diproduksi lagi, jadi emang susah banget cari spare part yang originalnya mobil ini. Bahkan ini, karena ada beberapa yang udah nggak dijual di sini, itu terpaksa order dari Jerman, 3 bulan baru nyampe, cuman buat dapetin karet pintu aja. Baru terus dipasang di sini. 3 bulan ready barang atau udah nyampe 3 sini? bulan dari mulai pesan sampai barangnya datang. Itu mahalan shippingnya tuh daripada harga barangnya jangan-jangan. Iya, makanya mau punya mobil kayak gini tuh emang harus telaten. Makanya kalau kita punya mobil tua, minimal kita punya mobil baru yang reliable. Nah, yang ini memang buat disayang-sayang, dibenerin dikit-dikit, di restorasi dikit-dikit. Sebenarnya ada aja kan Om yang aftermarketnya, tapi Om pasti lebih milih yang OM-nya kan? Iya, nah kita kan pengen OEM kan. Iya. Kadang-kadang kalau udah nggak jual di sini, sebelum kita memutuskan beli di luar negeri, kadang-kadang ya itu gunanya punya temen. Kadang-kadang punya temen yang punya mobil kayak gini, ada tuker Bisa informasi. sharing. Nih iya, sama bener. Mario nih. Dia tuh sampai beli velg kemarin tuh di Australia. Oh, sangkain sama apanya gitu. Sama umurnya. Passionnya lah untuk ngomongin mobil tuh harus yang sangat spesifik, nggak boleh sembarangan. Ya gitu. bagus lah, kan cowok ngobrolin Iya, mobil iya, iya. kan. Jadi gue tuh lagi ada project ngebangun mobil impian gue yang udah lama belum gue lakuin, akhirnya sekarang gue jalanin Mobil lagi. apa? Yang jelas mobil itu nantinya akan sangat gue banget sih. Wah, pokoknya kalau udah jadi, lo harus undang gue buat nge-review ya. Pasti, Apapun pasti. mobilnya tuh. Iya. Jadi masih belum bisa gue kasih tahu apa mobilnya, tapi yang jelas itu representasi gue kalau orang misalnya lihat, wah nih Rio gitu. Pokoknya gue tunggu undangan lo. Siap. Nah, makanya ketemu Om Fitra nih biar Rio kalau mau tanya-tanya apapun pasti boleh. Om Fitra nih kayak Wikipedianya mobil. Tapi gitu, nggak jangan juga nih. lah. Beberapa mobil gue tahu, tapi beberapa mobil juga gue mesti belajar juga. Tapi gue seneng nih sama dia karena tadi aja gue lihat dia datang pakai mobil tuh Mercy spesial tuh, itu Wah. collector's item tuh Mercy-nya. Om gue masih penasaran nih sama ini mobil nih. Gimana? Tapi gue juga pengen ngajak lo ke satu tempat. Kalau kita konvoy gimana? Konvoy? Iya. Ayo. Atau boleh. gini aja deh, gimana kalau gue sama lo yuk naik mobil Om Fitra supaya kita bisa ngeliat. Nah Om Fitra boleh nggak kalau naik mobil Rio? Jadi kita konvoy Pengen sekalian banget. nge-review mobil Itu Rio mobil kan? dia tuh salah satu Mercy yang idola gue dan gue belum pernah nyetir juga. Mobil ini mobil catatan si boy. Siapa tak kenal dia? Wah, ini Siap. kuncinya. Oke Om. Thank you. Kalau gitu kita konvoy, gue ngikutin lo ya. Gue Iya. nggak tahu tempatnya. Siap. Oke. Oke. Mercy SL 320.
Asik banget Om. Wah, mobil lo keren banget. Gue Masih berasa enak. dari pas masuk aja aromanya udah berasa orisinil. Aroma khas mobil Iya, tua khas ya. mobil tua. Terus ditambah detailnya pun juga lo memang memilih di tahun segitu ya. Meskipun joknya Recaro. Ini M40 kan Om? Iya, Recaro-nya juga Recaro yang tahun segitu juga. Iya, iya. Tapi mobil lo sih, aduh ini klasik nih mobil. Wah. Lady Di aja pernah punya yang seperti ini. Iya, yang SL 500 ya, Tem? Iya, waduh, keren. Tapi emang kalau beli mobil baru kan semua orang bisa asal ada duitnya kan. Iya, iya. Tapi kalau merawat mobil tua tuh emang ada seninya Ada sendiri. sendiri. Om, lo tuh udah konsisten di dunia otomotif 22 tahun. Oh, lama banget kan. Iya, jadi emang gue fokus lah di dunia otomotif karena itu adalah passion gue dan gue belajar dari nol dan selama 22 tahun juga gue fokus untuk belajar dari kesalahan apa yang terjadi. Dunia otomotif itu kan dinamis kan, jadi kita nggak bisa stand still, kita nggak bisa diam di tempat, kita harus ngikutin perkembangannya juga. Dan juga pernah dengar katanya dari umur 4 tahun udah suka mobil. Bukan 4 tahun, kelas 4 SD. Oke, kelas 4 SD. Bisa nyetir mobil. Tapi kalau suka mobilnya bener dari 4 tahun. Karena 4 tahun kebetulan udah bisa baca. Iya. Dan salah satu yang paling seneng dibaca itu katalog mobil yang dibawain sama ayah. Lo umur 4 tahun baca katalog mobil. Karena gimana ya, sebagai anak kecil gitu ngelihat mobil tuh, jadi gue dari dulu ngelihat mobil tuh bukan kayak cuman sarana transportasi, tapi mobil tuh ada teknologinya, ada fashionnya, dan kenapa banyak merek mobil masing-masing beda-beda tuh jadi menarik banget gitu buat Iya, anak iya. kecil tuh. Terus juga lo juga ngambil kuliahnya tuh teknik mesin, ya Teknik kan? mesin. Ya, Ah, kayak- bentar, teknik mesin. Tapi pekerjaannya jurnalis. Tuh hubungannya apa? Iya, emang kayaknya nggak ada hubungannya. Jadi gue pilih teknik mesin karena memang dari kecil bercita-cita pengen kerja di dunia otomotif. Oke. Udah belajar teknik mesin sampai lulus, tapi ternyata kan di Indonesia itu kan industrinya memang perakitan mobil, bukan merancang mobil gitu. Jadi nggak tahu, abis itu di pabrik tuh kayaknya mungkin bosen kalau kerja di pabrik, kayaknya nggak tahu apa. Udah deh daftar jadi jurnalis, waktu itu ada lowongan buka. Nggak ngerti dunia jurnalistik itu seperti apa, tapi pas udah dijalanin, wah kok menarik juga ya, kita berkutat sama otomotif setiap hari, ketemu orang baru, ketemu teknologi baru, dan ya udah deh biar engineer aja yang bikin mobil macam-macam, nanti gua aja yang nilai mobilnya bagus sama jelek. Tapi kalau gue ngeliat ya, Om, lo dari umur 4 tahun Iya. udah kebayang apa namanya suka baca artikel mobil, ditambah lo milih teknik mesin, terus lo memilih jurnalis pun di otomotif. Iya. Dan lo masih balap kan, Om? Masih kan? sampai Masih sekarang. aktif balap. Masih Berarti lo- aktif balap dari tahun 99. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sama tim balap buat balap di tim Dan mereka. gue baru denger lo juga baru ngangkat piala, bener gak? Iya, Iya. akhirnya tahun ini hat-trick 3 kali juara nasional berturut-turut. Wow. Congrats. Thank you, Itu benar-benar konsistensi dari kecil Iya. sampai ke gede tuh. Iya, karena gue percaya ketika kita suka sesuatu, kita nggak bisa cuman suka aja, tapi kita harus melakukan usaha, kita harus konsisten, dan kita harus fokus di bidang yang kita suka supaya kita up to date dan kita nggak ketinggalan zaman. Dan ini yang gue suka dari Om Fitra Heri gitu, bener-bener fokus, konsisten, dari kecil punya mimpi udah luas gitu, dan Tapi gue dijalanin yakin lah sekarang. kalau lo punya mimpi dan lo bisa jadi seperti sekarang, Mbak Pia bisa jadi seperti sekarang juga karena konsistensi dan fokusnya juga. Tapi cita-cita gue tuh kecil sih jadi astronot, nggak nyambung. Ya kan cita-cita anak kecil biasa itu apa, polisi, astronot, nggak loh. Kalau Om Fitra tuh udah enggak, gue mau di otomotif Iya. gitu kayak. Oh, gue dulu pengen jadi kenek. Oh tuh ada Karena hubungannya. berhubungan sama otomotif dan bisa gelantungan di luar gitu. Om Fitra kan balapan juga gitu. Pernah ada nakalnya nggak balap liar gitu? Harus ya ditanya ini. Ya namanya anak muda ya. Anak muda gitu ya, belum ada kesempatan balap, belum ada modal buat balap waktu itu gitu kan. Suka lah pertama nonton gitu kan, nonton wah mobil pada balapan liar lah ya, karena bukan di sirkuit gitu. Ya gua nggak munafik juga, gue pernah coba juga gitu kan, tapi pada satu titik gue ngelihat ada yang kecelakaan pas balap liar. Aduh. Oh. Dan di situ gue bersyukur, ya Allah, untung gue tuh nggak sempet kecelakaan selama gue tuh kadang-kadang nyoba balap liar gitu. Dan setelah itu gue berhenti dan alhamdulillah ada kesempatan buat balap resmi. Dan setelah balap resmi gue nggak pernah sentuh lagi yang namanya
balap di jalan, bahkan di jalan tol aja gue jaga kecepatan gue paling tinggi 100, nggak pernah lebih. Sesuai sama apa yang harus dilakukan dalam Iya, tapi namanya mengendarai. kenakalan anak muda ya. Untungnya kenakalannya tidak sampai bikin celaka. Padahal Aduh. bisa aja berpotensi bikin celaka itu. Nggak lagi-lagi deh. Belum diuber-uber polisi ya. Sesuai sama Iya. mobilnya, Mas Boy, ya. Pakai apa dulu waktu balap liar? Dulu waktu kuliah kan dipinjemin sama orang tua kan ada Starlet, Oh, Honda zaman Estilo itu ya. gitu. Pas Honda Estilo kok kenceng ya gitu kan. Coba gitu kan. Kan kalau balap liar tuh segitu gampangnya, kita tinggal berhenti ada orang di sebelah, yuk 1, 2, 3 gitu ya. Tapi lama-lama kok ngelihat ada yang kecelakaan, ngelihat ada yang ditangkap polisi. Wah, ini bukan yang Iya. benar. Kalau kita mau balap memang kita harus di sirkuit resmi. Safety-nya harus dipikirin juga. Iya, dan belum kalau ada apa-apa kita nggak pakai baju balap, kita Iya. nggak pakai helm gitu ya. Ada teman beberapa juga sampai kehilangan nyawa gara-gara di balap liar. Iya. Gitu. Jangan deh. Buat Nah. gue keren banget sih nih Om Fitra Eri itu. Bisa aja. Iya, emang keren. Dari kecil aja udah mikirin, oh gue suka baca artikel mobil, habis itu milih jurusan teknik mesin, nggak jadi ngambil S2, jadi pembalap, masuk dunia kerja, memilih jadi Otomotif, di dunia, jurnalis. iya, jurnalis otomotif gitu. Ya tapi kan benang merahnya itu kan sebenarnya kalau emang kita punya Iya. passion, Even sekarang lu jadi reviewers otomotif. reviewer otomotif Iya. ya benar. Kalau kita punya passion kan kita sangat sia-sia kalau passionnya cuman kita biarkan menjadi passion gitu. Iya. Tapi kalau passion itu kita tekuni dengan fokus, dengan konsisten dan kita selalu nambah kualitas diri kita gitu kan, kita bisa seperti sekarang ini gitu. Gue yakin kayak lo, Rio, kayak Mbak Pia juga pastinya karena passion dan kerja keras, ketekunan, konsistensi, fokus, itu semua bisa jadi sesuatu gitu. Jadi jangan sia-siakan passion kita gitu loh. Itu yang gue pegang dari dulu dan alhamdulillah sekarang karena kerjanya di dunia otomotif, kerja serasa main karena ya ini yang gue suka. Oh, yang gue dengar bener nggak sih? Pernah orang nomor satunya BMW naik mobil lo apa minjem mobil lo ya? Presiden direkturnya BMW Group Indonesia, Oh. Mr. Rames Divianatan. Oke. Jadi itu ceritanya unik. Suatu saat gue ditelepon sama BMW, bilang presidennya mau coba mobil ini, bahkan mau minjem. Mobil BMW lo yang ini? Iya, ya, gue dengan senang hati gue kesana, terus habis itu ngobrol. Ternyata beliau itu memulai karirnya di 90-an awal di Singapura. Itu sangat suka dengan BMW E30 ini, tapi pada saat beliau masuk ke BMW, mobil ini modelnya sudah tidak dijual. Oh. Jadi dia dapat mobil kantor itu BMW seri 3 yang generasi setelah ini. Nah, selama beliau berkarir sampai akhirnya jadi presiden direktur tuh selalu mimpinya pengen nyetir BMW E30. Makanya terus diundang, bahkan waktu itu tukeran mobil. Jadi mobil dinasnya dia BMW X7, gue pegang seminggu, beliau pegang mobil ini selama seminggu gitu. 7 hari lumayan tuh ya. Terus nggak langsung saya beli mobilnya, nggak gitu? Apa? Oh, ini kan mobilnya nggak dijual. Kecuali harganya cocok. Enggak. betul. Bercanda. Tapi gue emang kagum banget sih Om sama lo. Dan ini akan menginspirasi project mobil yang lagi gue impiin untuk gue jalanin ini. Nah, itu juga gue juga agak kagum nih sama lo. Bukan agak kagum, malah kagum banget. Wah. Karena gue selama ini lihat lo di layar kaca. Iya. Gue tahu lo di dunia entertainment, di dunia acting gitu ya. Lo memilih mobil klasik yang collector's item banget gitu, Mercy SL320 ini. Ya mungkin memang gue nggak bekerja di dunia otomotif, tapi gue memang mencintai dan gue suka otomotif dari kecil juga Oh, sih. Om. dari kecil Iya, juga? Sama. Iya. Gue ada deh temen yang mirip sama lo. Oh ya? Maksudnya mirip itu dia dari kecil memang cita-cita otomotifnya tuh kuat. Oke. Dan bahkan dia sekarang juga udah ngoleksi sejumlah mobil-mobil yang eksotis. Wah, Lo pasti cocok deh ketemu oke. sama dia. Wah, boleh tuh Om. Kayaknya Boleh, itu boleh. bisa jadi salah satu insight untuk kita ketemu sih, Pi. Nanti Ini lo gua- share nomornya ke gue ya? Nanti gua share nomornya ke lo ya. Siap. Ya. Om, kalau gitu kayaknya kita jalan lagi. Thank you banget. very much. Terima Gua yang untuk kasih, waktunya, thank you. makasih Om. Sehat banget. selalu. Ah. Sampai ketemu. Terima Makasih kasih, Om. banget. Semoga sukses terus. Oh iya. Makasih banyak Om. Thank you very Sehat-sehat much. selalu. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Ya, sehat Thank you. terus Om. Dadah. Bye. Dadah.
Dari Fitra Eri gue tahu tentang makna konsistensi untuk tetap fokus pada satu tujuan, walau menempuh berbagai jalan dan hambatan. Hal utama yang dijaga adalah pemikiran cerdas yang sudah diterapkan sejak awal. Selalu mampu menjaga originalitas merupakan salah satu bukti dari pemikiran dia yang tajam. Begitupun dengan gue, selalu fokus dan selalu berusaha mewujudkan mobil impian gue. Ngagetin aja lo, Jun. Ya. Maaf Pak. Pak, hari ini udah selesai. Saya lanjut besok pagi ya Pak ya? Ya. Thank you, Siap Jun. Pak. Oke.